Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-164. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, dalam pada itu, Ajak Bungkik masih berada di sekat yang memisahkan padepokannya dengan dunia luar. Ia tidak mendengar suara panah sendaren yang dilontarkan oleh para penghubung prajurit Pajang itu. Karena itu, Ajak Bungkik itu masih saja berada di tempatnya. Baru kemudian setelah langit menjadi semakin terang, ia pun mengajak kawan-kawannya untuk kembali ke padepokan. Namun seorang di antara kawan-kawannya itu pun bertanya, apakah tidak mungkin seseorang atau sekelompok orang memasuki sekat ini di siang hari? Tidak, orang-orang tersesat mungkin saja memasuki lingkungan kita, meskipun ia tidak gila. Namanya saja juga tersesat, artinya ia tidak tahu di mana ia berada dan kemana ia harus pergi. Tetapi mereka tidak akan menemukan jalur jalan untuk melampaui sekat yang rumit itu. Mungkin justru tanpa disengaja. Kau tidak yakin bahwa sekat itu telah memisahkan kita dari dunia luar? Ajak Bungkik mulai menjadi jengkel. Kawan-kawannya tidak menjawab. Jika Ajak Bungkik itu marah, maka ia tentu akan mengajak bertengkar dan kemudian menantang berkelahi. Di antara mereka, bahkan yang bertubuh raksasa itu, tidak akan ada yang dapat mengalahkan Ajak Bungkik. Dengan demikian maka pembicaraan mereka pun terputus. Mereka berjalan saja seenaknya sambil menikmati segarnya udara pagi di kaki Gunung Merapi. Burung-burung liar pun terdengar berkicau dengan gembira. Suaranya mengumandang menyusup di antara dedaunan. Ajak Bungkik itu menarik nafas panjang. Jarang sekali ia sempat memperhatikan betapa segarnya udara pagi di kaki Gunung Merapi itu. Bahkan tiba-tiba saja Ajak Bungkik itu terkejut melihat ujung Gunung Merapi yang menjadi merah menyala. Seakan-akan ujung gunung itu sedang membara. Hei, apa yang terjadi? Ada apa? Bertanya kawannya. Kenapa ujung Gunung Merapi itu? Apakah kau belum pernah melihatnya? Ajak Bungkik itu terdiam, sementara kawannya berkata, sebentar lagi matahari akan terbit. Sinarnya sudah mulai terlempar ke ujung gunung itu. Warna merah itu akan menjalar menuruni tebing, namun kemudian akan hilang dengan sendirinya jika matahari kemudian sudah mulai nampak. Ajak Bungkik itu mengerutkan dahinya. Tiba-tiba saja jantungnya menjadi berdebar-debar. Menurut perasaannya, alam pagi itu menjadi sangat ramah kepadanya. Oleh hembusan angin pagi, daun padi yang hijau segar itu seakan-akan melambaikan tangannya, mengucapkan selamat jalan kepadanya. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Tiba-tiba saja Ajak Bungkik itu berdesis. Apa yang kau katakan? Bertanya kawannya yang mendengar desis Ajak Bungkik itu, tetapi tidak jelas bunyinya. Tidak apa-apa, sahut Ajak Bungkik itu.
Semakin lama mereka pun menjadi semakin dekat dengan padepokan mereka yang tertutup di tempat terpencil itu. Dalam pada itu pertempuran sudah berlangsung dengan sengitnya, terutama di pintu gerbang. Sekelompok prajurit berusaha menembus pintu gerbang yang akan ditutup itu. Namun para prajurit dengan cepat dapat mencegahnya, sehingga pertempuran itu telah terjadi. Sementara itu beberapa orang prajurit yang lain berusaha untuk memasuki padepokan itu dari pintu butulan. Ada beberapa pintu butulan yang sempat ditutup dan diselarak dari dalam. Namun para prajurit itu berusaha untuk memecahkan pintu butulan itu. Adalah satu kelengahan bahwa orang-orang padepokan itu merasa bahwa tempatnya tidak akan terusik. Karena itu maka pintu gerbang maupun pintu-pintu butulan tidak dibuat cukup kuat sehingga mudah dipecahkan. Seorang prajurit yang bertubuh tinggi besar mengayunkan kapaknya untuk memecah pintu butulan itu. Sekali dua kali kapaknya masih belum berhasil. Namun kemudian daun pintu regol butulan itu pun mulai pecah. Dalam pada itu sekelompok pengikut Ki Gede Lenglengan telah bersiap-siap di belakang pintu regol butulan itu untuk menyongsong para prajurit yang akan segera memasuki halaman samping padepokan yang untuk beberapa lama terpisah dari dunia di sekitarnya. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian pintu regol butulan itu pun benar-benar telah pecah. Demikian pintu itu roboh. Maka ujung-ujung senjata pun telah mencuat dari belakang pintu yang roboh itu. Tetapi para prajurit pun telah siap menghadapinya. Sekelompok prajurit yang membawa perisai di tangan kirinya bergerak maju sambil melindungi dirinya. Ternyata bahwa para pengikut Ki Gede Lenglengan di pintu gerbang butulan itu sulit untuk membendung arus yang mendesak dari luar, yang datang melanda dengan derasnya seperti arus air yang meluap dari bendungan yang dadal. Dengan demikian maka pertempuran pun mulai merembes ke dalam lingkungan padepokan. Sementara para prajurit belum berhasil menembus pertahanan di pintu gerbang utama, karena para pengikut Ki Gede Lenglengan mempertahankan mati-matian. Sekelompok prajurit yang lain telah berhasil masuk ke dalam padepokan lewat regol butulan. Seorang penghubung pun segera memberitahukan kepada kelompok-kelompok yang lain agar mereka memasuki pintu yang sudah berhasil dibuka itu. Sekelompok prajurit yang memasuki regol butulan yang terbuka itu pun langsung berlari-larian ke pintu gerbang induk. Beberapa di antara mereka terhenti karena para pengikut Ki Gede Lenglengan telah menghambatnya. Namun sebagian yang lain telah berhasil mencapai pintu gerbang induk. Dengan mengerahkan kekuatan yang ada, mereka telah menyerang para pengikut Ki Gede Lenglengan yang bertahan di pintu gerbang induk dari belakang. Mereka yang mempertahankan pintu gerbang induk itu terkejut. Baru mereka sadari bahwa salah satu pintu butulan tentu sudah terbuka, sehingga para prajurit itu dapat memasuki dinding padepokan, bahkan semakin lama menjadi semakin banyak. Suro Songgo yang memimpin para cantrik di halaman depan masih saja berteriak-teriak memberikan apa-apa. Namun karena prajurit Pajang masih saja mengalir, maka para cantrik yang mempertahankan pintu gerbang utama itu telah mengalami kesulitan. Mereka harus bertempur melawan pasukan yang datang dari luar, tetapi mereka pun harus menghadapi para prajurit yang sudah berhasil memasuki padepokan itu. Ki Gede Lenglengan dan Ki Cokromoro tidak dapat tinggal diam. Setiap kali pengikutnya telah datang menemui mereka, memberikan laporan tentang arus prajurit Pajang yang tidak terbendung itu. Kau yakin
bahwa mereka adalah prajurit Pajang. Ya Ki Gede, nampak beberapa tunggul yang dibawa oleh para prajurit. Ada pula klepet lambang kelompok-kelompok di dalam kesatuan mereka yang lebih besar. Bagaimana mereka dapat mengetahui tempat ini? Tentu ada pengkhianatan. Bukankah aku sudah memperingatkanmu bahwa di antara mereka yang tertangkap tentu akan dapat terungkap keterasingan padepokanmu ini? Sahut Ki Cokroworo. Pengkhianat itu tentu akan dikutuk sepanjang zaman. Kalau ia terkutuk sepanjang zaman, apa yang akan terjadi padanya? Ia akan dibakar di api neraka. Apakah mereka percaya kepada neraka? Tentu, setiap orang harus mempercayainya. Kau juga percaya? Ki Gede leng-lengan termangu-mangu sejenak. Namun sambil tertawa Ki Cokroworo itu pun berkata, jika kau percaya bahwa orang-orang yang terkutuk akan masuk neraka, maka kau tidak akan berbuat sebagaimana kau lakukan selama ini. Kau juga. Itulah anehnya. Namun Ki Cokroworo itu pun berkata, sudahlah, waktu kita sedikit, kita akan turun ke medan. Ki Gede leng-lengan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kita tidak perlu cemas. Tidak ada orang yang dapat mengimbangi ilmuku. Aku akan membunuh mereka seorang demi seorang, sampai orang yang terakhir. Dan kau masih juga mengatakan bahwa kau percaya bahwa orang-orang yang terkutuk akan dilemparkan ke neraka. Sudahlah, turunlah ke medan. Kau tidak boleh terlalu sombong dan merendahkan lawan-lawanmu. Kau akan menyesal. Tetapi Ki Gede leng-lengan itu tertawa. Katanya, aku tidak pernah merendahkan lawan-lawanku. Salah mereka jika mereka benar-benar rendah di mataku. Tidak akan ada orang yang mampu menyamai kemampuanku sekarang ini. Ki Cokroworo pun kemudian telah beranjak dari tempatnya sambil berkata, aku akan melihat medan. Terserah kepadamu. Padepokan ini adalah padepokanmu. Jika kau masih akan duduk sambil melamun, lakukanlah. Tetapi kau akan terkejut jika tiba-tiba ujung sebilah keris melekat di lehermu. Ki Gede leng-lengan tidak menjawab, tetapi ia tertawa berkepanjangan. Dalam pada itu Ki Cokroworo pun telah turun ke longkangan di belakang bangunan utama Padepokan Watu Kambang. Bersama dengan dua orang pengawalnya, Ki Cokroworo itu pun melangkah ke samping. Dari longkangan sudah terdengar riuhnya pertempuran. Beberapa orang telah berteriak-teriak keras sekali. Sementara itu di sisi yang lain, sekelompok orang bersorak-sorak menyoraki kemenangan-kemenangan kecil yang mereka dapatkan di medan. Langkah Ki Cokroworo tertegun. Ki Gede leng-lengan telah memanggilnya. Aku pergi bersamamu Ki Cokroworo, berkata Ki Gede leng-lengan. Ki Cokroworo memang menunggu Ki Gede leng-lengan yang diikuti oleh 10 orang pengawalnya yang terbaik. Mana pemimpin mereka? Bertanya Ki Gede leng-lengan kepada orangnya yang memberikan laporan kepadanya itu. Kami tidak tahu Ki Gede. Yang kami ketahui hanyalah pemimpin-pemimpin kelompok di antara mereka. Tetapi kami belum melihat senopati mereka yang memegang pimpinan tertinggi pasukan Pajang itu. Mungkin senopati itu mempergunakan ciri khusus, tetapi mungkin pula tidak. Kita tidak usah mencarinya, berkata Ki Cokroworo. Jika kita berada di halaman depan, membunuh lawan sebanyak-banyaknya, maka pemimpin mereka tentu akan menemui kita. Ki Gede leng-lengan tertawa. Katanya, aku setuju. Aku pun akan membunuh sebanyak-banyaknya. Bahkan prajurit Pajang yang ada di halaman depan itu akan mati semuanya jika kita berada di antara mereka.
Ki Cokroworo tidak menjawab, tetapi ia melangkah semakin cepat menuju ke halaman depan Padepokan Watu Kambang. Tetapi langkah mereka tertegun. Sekelompok prajurit berlari-lari ke arah mereka. Para pengawal Ki Gede Lenglengan dan Ki Cokroworo segera menyongsong para prajurit itu, sehingga mereka pun segera terlibat dalam pertempuran. Ki Cokroworo dan Ki Gede Lenglengan sempat menyaksikan pertempuran itu sejenak, namun mereka pun kemudian telah meninggalkan mereka. Berdua tanpa seorang pengawal pun keduanya pergi ke halaman depan. Para prajurit yang bertempur dengan para pengawal Ki Gede Lenglengan dan Ki Cokroworo itu tidak sempat meninggalkan lawan-lawan mereka karena mereka segera terlibat dalam pertempuran yang sengit. Para pengawal terpilih itu segera telah mendesak sekelompok prajurit yang menyerang mereka dengan hentakan-hentakan yang sempat mengejutkan. Namun para prajurit itu pun segera bangkit. Mereka adalah prajurit yang telah mengalami latihan khusus untuk menghadapi tugas yang terberat sekalipun. Karena itu, maka sekelompok prajurit itu pun segera menghimpun kekuatan mereka, mengimbangi hentakan-hentakan para pengawal Ki Gede Lenglengan dan Ki Cokroworo. Dengan demikian maka pertempuran pun menjadi semakin sengit. Kedua belah pihak memiliki kelebihan dari yang lain, sehingga mereka saling menyerang, saling mendesak dan saling bertahan. Dalam pada itu Ki Cokroworo dan Ki Gede Lenglengan telah berada di halaman depan. Mereka menyaksikan pertempuran yang menjadi semakin seru. Prajurit Pajang yang memasuki halaman depan itu menjadi semakin banyak. Ki Cokroworo termangu-mangu sejenak melihat kesikapan para prajurit Pajang. Mereka adalah prajurit-prajurit yang benar-benar telah terlatih dengan baik. Kau biarkan saja orang-orangmu semakin menyusut, bertanya Ki Cokroworo. Gila orang-orang Pajang. Mereka mengira bahwa hanya mereka sajalah yang mampu bertempur dengan garang. Jangan tunggu sampai orangmu yang terakhir. Ki Gede Lenglengan pun menggeram. Ia pun kemudian melangkah memasuki medan pertempuran bersama Ki Cokroworo. Kedua orang itu ternyata adalah orang-orang yang terlalu garang. Ketika para prajurit menyadari bahwa keduanya adalah orang yang berilmu tinggi, maka para prajurit itu pun segera bertempur di dalam kelompok-kelompok kecil untuk menghadapi Ki Cokroworo dan Ki Gede Lenglengan. Namun kelompok-kelompok kecil itu ternyata tidak mampu menahan gerak Ki Cokroworo dan Ki Gede Lenglengan. Satu-satu prajurit yang bertempur dalam kelompok-kelompok kecil itu terlempar dari arena. Ki Cokroworo dan Ki Gede Lenglengan memang benar-benar berniat melaksanakan niatnya untuk membunuh lawan sebanyak-banyaknya. Namun tiba-tiba saja Ki Gede Lenglengan tertegun, seperti melihat hantu. Ia melihat seorang tua yang menguak prajurit Pajang yang sedang bertempur itu. Apakah aku berhadapan dengan hantu? Desis Ki Gede Lenglengan. Ki Cokroworo yang mendengar suara Ki Gede itu pun meloncat mendekatinya sambil bertanya, "Ada apa? Orang itu? Kenapa dengan orang itu?" Ki Gede Lenglengan tidak segera menjawab. Orang tua itulah yang melangkah semakin lama menjadi semakin dekat. Orang itu berhenti beberapa langkah di depan Ki Gede Lenglengan yang telah ditinggalkan oleh sekelompok prajurit Pajang yang bertempur melawannya. Ki Cokroworo pun telah berhenti bertempur pula. Ia melihat betapa wajah Ki Gede Lenglengan menjadi tegang, seakan-akan Ki Gede itu benar-benar melihat hantu. "Hehehe, kau masih ingat kepadaku, Lenglengan?" bertanya orang yang melangkah mendekat itu.
Ki Gede Lenglengan menjadi sangat tegang. Dipandanginya orang itu dengan tajamnya, seakan-akan sorot matanya itu langsung menembus sampai ke jantung. Kau tentu tidak lupa kepadaku, Lenglengan. Aku memang bertambah tua dari tahun ke tahun. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini, aku tidak terlalu banyak berubah. Aku tahu itu jika aku bercermin di Blumbang. Iblis tua, bukankah kau sudah mati? Kaulah yang mengira bahwa aku sudah mati. Tetapi aku belum mati, Lenglengan. Jika aku sudah mati, maka tentu aku sekarang tidak akan berada di sini. Siapa orang ini, Ki Gede? Bertanya Ki Cokraworo. Ajar Permati. Namanya Ajar Permati. Ia sudah mati beberapa tahun yang lalu. Aku sendiri yang melemparkan mayatnya ke dalam jurang. Tetapi agaknya ia telah menjadi hantu atau iblis, sehingga ia sempat datang kepadaku pada waktu yang gawat seperti ini. Hehehe, kau terlalu tergesa-gesa mengambil kesimpulan pada waktu itu, Lenglengan. Ternyata waktu itu aku kau lemparkan ke jurang dan aku belum mati. Jadi kaulah yang menjadi cecunguk para prajurit ini. Kau bawa mereka untuk membalas dendam kepadaku. Bukan aku. Aku memang bekerja sama dengan para prajurit Pajang, Lenglengan. Tetapi tidak semata-mata untuk membalas dendam. Aku datang untuk menghentikan kegiatanmu, mempersiapkan kekacauan di masa depan. Para prajurit Pajang telah mencium usahamu meracuni anak-anak muda, bekerja sama dengan Haryo Wisoko untuk membentuk apa yang kalian namakan angkatan mendatang. Omong kosong. Kau tidak tahu apa-apa tentang angkatan mendatang. Aku memang tidak tahu apa-apa, Lenglengan. Para prajurit Pajanglah yang tahu tentang angkatan mendatang itu. Karena itu, mereka telah datang kemari. Kau manfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam. Lenglengan, jika kau mau menyerah kepada para prajurit Pajang, maka aku akan melupakan apa yang telah terjadi. Buat apa aku mendendammu? Kau licik, Permati. Kau hadapi aku dengan cara yang tidak pantas. Aku tidak tahu maksudmu, Lenglengan. Jika kau datang tanpa prajurit Pajang, aku akan menghormatimu. Jika kau ingin membuat penyelesaian antara dua orang laki-laki, aku akan melayanimu. Tetapi cara yang kau tempuh ini sangat memuakkan. Lenglengan, sudah aku katakan bahwa prajurit Pajang itu datang karena kau berdiri di pihak Haryo Wisoko. Bahkan kau sudah mempersiapkan apa yang kau sebut angkatan mendatang. Karena itu, maka Pajang merasa perlu untuk menghancurkan padepokan ini. Karena itu, sebelum pertumpahan darah ini menjadi semakin berlarut, menyerah sajalah. Jika kau menyerah, persoalan di antara kita pun akan aku lupakan. Permati, kau akan melihat bahwa sebentar lagi orang terakhir dari prajurit Pajang itu akan mati. Aku akan membunuh mereka semuanya. Tidak seorang pun akan tertinggal. Nah, kemudian kita akan menyelesaikan persoalan kita. Sudahlah, jangan berbelit-belit. Sebaiknya kau segera menyerah. Dengan demikian, maka jumlah kematian akan dikurangi. Sementara itu, persoalan di antara kita pun akan kita anggap sudah selesai. Cukup, Permati. Kau tidak usah banyak bicara. Jika kau memang datang untuk menjajaki kemampuanku, aku akan melayanimu. Baiklah, Lenglengan. Jika kau benar-benar mengeraskan hatimu, aku selesaikan tugasku sebagai pemimpin padepokan ini dahulu, Permati. Baru akan melayanimu. Tidak, aku tidak akan membiarkan kau membunuh lagi. Menurut pendapatku, kau sudah terlalu banyak membunuh. Tetapi aku masih akan membunuh lagi. Setidak-tidaknya seorang. Aku tahu,
tentu akulah yang kau maksud. Tetapi kau akan kecewa bahwa kau tidak akan berhasil melakukannya. Ki Gede leng-lengan tertawa. Katanya, kau sedang berhayal Permati. Namun Ki Cokroworo tiba-tiba menyela. Kenapa kau hanya berbicara saja leng-lengan? Lakukan yang akan kau lakukan. Aku akan berada di antara mereka yang sedang bertempur. Jika kau tidak dapat melakukannya karena kau melayani orang itu, biarlah aku membunuh semua prajurit yang ada di halaman ini. Ki Gede leng-lengan mengangguk. Katanya, biarlah Surosonggo membantumu. Sebelum matahari sampai ke puncak, semua prajurit yang memasuki padepokan ini sudah akan mati. Ajar yang malang inilah yang justru akan mati lebih dahulu. Ki Ajar Permati tidak menjawab, tetapi ia tersenyum sambil bergeser selangkah surut. Seperti yang dikatakannya, maka Ki Cokroworo pun segera meninggalkan Ki Gede leng-lengan, terjun ke medan pertempuran. Dengan ilmunya yang sangat tinggi, maka Ki Cokroworo yakin bahwa ia akan dapat membunuh seberapa saja yang ia kehendaki. Apalagi di halaman itu terdapat juga para pengikut Ki Gede leng-lengan yang dipimpin oleh Surosonggo. Dengan garangnya maka Ki Cokroworo itu bertempur menghadapi sekelompok kecil prajurit Pajang. Dalam waktu yang singkat itu, dua di antara para prajurit terpilih dari Pajang itu telah terlempar dari arena. Meskipun mereka masih dapat bangkit berdiri, namun dari mulut mereka mengalir darah. Dada mereka terasa bagaikan terhimpit oleh sebongkah batu karang. Sehingga karena itu, maka keduanya sudah tidak mampu lagi untuk bertempur melawan Ki Cokroworo yang garang itu. Sekejap kemudian maka seorang prajurit Pajang menggeliat ketika lambungnya tersentuh 3 jari-jari tangan Ki Cokroworo. Namun prajurit itu pun segera jatuh terbaring di tanah, sehingga hampir saja tubuhnya justru terinjak oleh kawannya sendiri. Namun kawan-kawannya masih belum sempat mengangkat dan menyingkirkan tubuh itu menepi. Ki Cokroworo benar-benar menjadi sangat garang. Jari-jari tangannya yang kokoh mengembang menerkam orang-orang terdekat. Ketika jari-jari itu sempat menyentuh pundak seorang prajurit, maka pundak itu pun terkoyak. Namun Ki Cokroworo itu terkejut ketika di antara prajurit Pajang itu terdapat seorang yang masih terhitung muda langsung menghadapinya. Bahkan orang itu pun telah minta kepada para prajurit untuk meninggalkannya. "Serahkan orang ini kepadaku," berkata orang yang masih terhitung muda itu. Ki Cokroworo meloncat surut. Diamatinya orang itu dengan seksama. Namun tiba-tiba saja ia pun berdesis, "Kaukah Pangeran Benowo?" Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.